Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Ella Melanti atau bisa dipanggil Helen. Saya dari kelas MJ310, mata kuliah Digital Marketing, Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya, yaitu berjudul Penggunaan AI dalam Digital Marketing di Indonesia. Pertama, kita membahas mengenai tren penggunaan AI pada digital marketing. Nah, dikutip dari CNBC Indonesia, industri e-commerce di Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi, yaitu dengan penggunaan AI yang sangat agresif. Pada tahun 2026, tren tersebut diperkirakan akan makin menonjol seiring dengan meluasnya generatif AI dan teknologi otomasi. Hal ini terlihat dari 79% pelaku UMKM di Indonesia yang telah memanfaatkan AI di platform digital untuk pemasaran produk baru maupun untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Prediksi ini juga menunjukkan bahwa AI akan menjadi katalis produktivitas dan juga efisiensi biaya bagi dunia usaha. Ini kita membahas dari berita CNBC Indonesia yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2025 mengenai analisis 5 tren digital terbaru di Republik Indonesia yang harus diketahui oleh pengusaha. Nah, untuk berita ini mostly membahas mengenai penggunaan atau implementasi AI dan prediksi perkembangan AI pada e-commerce di Indonesia. Lalu kita ke topik yang selanjutnya, yaitu contoh implementasi AI dalam digital marketing, yaitu pertama menggunakan chatbot agent atau agen AI. Nah, ini implementasi yang pertama, yaitu chatbot. Nah, ini mengacu juga pada CNBC Indonesia. Penggunaan agen AI pada platform WhatsApp bisnis dan juga Instagram, yaitu melalui chatbot, ini terbukti dapat meningkatkan produktivitas 4 kali lipat dengan kemampuannya untuk merespon pertanyaan pelanggan setiap saat, di mana 80% dari pertanyaan pelanggan itu dapat diselesaikan langsung tanpa intervensi manusia. Nah, dari mana data dari CNBC Indonesia ini? Nah, CNBC ini mengacu pada data Meta. Meta itu adalah perusahaan induk dari Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Maka dari itu, data yang ada cukup relevan ya. Jadi memang mereka mengukur mengenai penggunaan AI pada platform WhatsApp dan juga Instagram yang merupakan produk mereka sendiri. Lalu contoh implementasi yang kedua yaitu kreator berbasis AI. Nah, Meta yaitu perusahaan induk Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp menilai bahwa kreator memegang peranan penting dalam keputusan belanja konsumen. Nah, AI sendiri juga memperkuat efek ini dengan membantu kreator untuk membuat konten dengan lebih cepat dan menarik, untuk memprediksi tren, serta untuk mempersonalisasi rekomendasi untuk pelanggan agar lebih relevan dengan keinginan atau kebutuhan atau riwayat pembelian pelanggan. Nah, jadi ini kreator berbasis AI itu maksudnya untuk konten kreator yang menggunakan implementasi AI dalam membantu creating atau produksi konten-kontennya. Lalu contoh implementasi yang ketiga yaitu hyper-personalization. Nah, berdasarkan berita bisnis.com diketahui bahwa sektor perbankan digital di Indonesia mulai menerapkan hyper-personalization menggunakan AI untuk menganalisis perilaku belanja nasabah. Dengan adanya AI, aplikasi bank itu dapat menawarkan promo dengan sangat spesifik. Contohnya, diskon pembelian kopi pada waktu tertentu, contohnya pada siang hari, itu berdasarkan riwayat transaksi sehingga engagement pengguna itu dapat meningkat sebesar 40%. Nah, ini mengacu pada berita bisnis.com. Tadi sudah implementasi AI dalam digital marketing, kita ke topik yang selanjutnya yaitu analisis konsep digital marketing. Ini dihubungkan antara penggunaan AI tadi terhadap konsep-konsep digital marketing. Di sini konsepnya ada 3 yaitu customer journey, content marketing, dan juga data analysis. Nah, pertama mengenai customer journey, AI di sini membantu pada tahap awareness dengan menargetkan iklan yang lebih relevan dengan riwayat aktivitas pelanggan. Lalu pada tahap consideration, AI ini juga membantu untuk menjawab pertanyaan pelanggan dengan fitur chatbot. Ini mengacu pada konsep customer journey. Jadi ada tahap awareness dan juga consideration yang dibantu oleh AI. Lalu yang kedua yaitu konsep content marketing, yaitu AI sangat membantu proses produksi konten mulai dari pembuatan ide konten dan draft script video, membantu proses ide video dengan cepat dan lebih variatif, lalu juga membantu analisis tren dan minat penonton dan lain sebagainya. Ini terbukti dapat membantu content marketing.
Lalu yang terakhir yaitu data analysis, di mana AI itu berguna juga dalam analisis prediktif mengenai tren produk yang berpotensi untuk disukai oleh pelanggan dan juga membantu dalam menentukan model pemasaran yang efektif dengan ROI (Return on Investment) yang maksimal, serta menganalisis juga perilaku pelanggan dengan sangat baik. Nah, ini analisisnya dihubungkan dengan konsep-konsep digital marketing. Lalu topik yang selanjutnya yaitu dampak AI bagi digital marketing. Nah, ini dampaknya dibagi menjadi 3 juga, yaitu dampak untuk sektor bisnis, dampak sektor konsumen, dan juga dampak untuk masyarakat pada umumnya. Nah, pertama dalam sektor bisnis, dampak AI yaitu sangat bagus ya. Menurut laporan CNBC Indonesia, penggunaan AI itu jelas mampu meningkatkan produktivitas hingga 4 kali lipat dan menyelesaikan 80% kendala dan pertanyaan pelanggan tanpa bantuan dari manusia. Lalu pada sisi konsumen, dengan adanya high personalization dari AI, penawaran atau iklan yang diberikan itu dapat lebih sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan ini dapat meningkat. Lalu di sisi masyarakat umum, ini ada dampaknya yaitu AI berguna dalam penyusunan ide dan juga pembuatan keputusan. Tetapi di sisi lain AI juga berpotensi ya dapat menghilangkan lapangan pekerjaan. Contohnya pekerjaan sebagai admin online, karyawan entry data, dan lain sebagainya. Karena untuk sekarang admin online, entry data itu masih bersifat manual dengan bantuan manusia. Kedepannya kalau sistem AI itu lebih canggih, lapangan pekerjaan pada sektor ini dapat dihapuskan digantikan dengan AI yang lebih efisien dengan biaya rendah untuk pengguna bisnis. Jadi ada plus dan juga minusnya. Lalu kita ke topik yang selanjutnya yaitu rekomendasi strategi perusahaan. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai implementasi atau penggunaan AI dalam digital marketing. Lalu kita juga memberikan rekomendasi nih bagi perusahaan gimana sih untuk memanfaatkan momentum ini, momentum untuk penggunaan atau implementasi AI sendiri. Nah, rekomendasinya yaitu pertama, perusahaan itu dapat mengadopsi agentic AI atau agen AI agar segala pertanyaan dan keluhan pelanggan itu dapat diatasi dengan lebih efisien dan juga cepat sesuai dengan keinginan pelanggan, karena terbukti respon dari AI yang otomasi itu responnya lebih cepat daripada menggunakan admin manusia. Tapi di sisi lain admin manusia juga tetap diperlukan ya untuk jawaban-jawaban yang lebih spesifik lagi dan juga lebih humanis, karena AI walaupun sangat canggih dia tetap memerlukan sisi manusia juga. Lalu yang kedua rekomendasinya yaitu perusahaan dapat memanfaatkan AI untuk memprediksi tren dan memproduksi konten iklan agar biaya iklan itu dapat lebih ditekan. Nah, yang ketiga rekomendasinya yaitu perusahaan e-commerce dapat menggunakan AI untuk melengkapi fitur-fitur dalam web penjualan mereka, contohnya pada penambahan fitur voice command dalam pencarian produk dan juga fitur iklan yang terpersonalisasi untuk tiap pelanggannya. Nah, ini rekomendasi ini diharapkan dapat diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mulai menggunakan AI dalam bisnisnya agar dapat memanfaatkan AI. Nah, lalu untuk pengerjaan tugas saya kali ini tentunya menggunakan sumber-sumber referensi juga. Ada daftar pustakanya yaitu dari business.com, yaitu mengenai strategi hyper personalization AI di sektor finansial Indonesia. Lalu ada juga berita dari CNBC Indonesia yaitu mengenai 5 tren digital terbaru di RI yang harus diketahui oleh pengusaha, dan juga ada dari Imagiku yaitu mengenai tren digital marketing 2026 untuk pertumbuhan engagement di Indonesia. Itu saja mengenai presentasi saya dalam mata kuliah digital marketing kali ini. Saya harapkan presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk teman-teman nih di dunia usaha yang ingin mulai memanfaatkan AI dalam digital marketing. Saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Bye-bye.